Halo? Pak, ini Inem, Pak. Ibu gawat, Pak. Ibu kenapa? Ibu mana? Ibu di atas, Pak. Keadaannya sudah kritis. Tolong bawa ini. Mama. Inam! Inam! Panggilkan suster saya dulu, Pak! Kok rame? Ada apa nih? Yuk. Kenapa, Bu? Ibumu. Ibu saya. Kenapa? Mama kenapa, Kak? Mama! Mama, Kak! Mama! Mama, bangun, Mama! Nah, makasih ya. Selamat ya. Iya, thank you ya. Aduh gimana nih? Gue mesti panggil bos, bapak. Nggak usah kayak gitu dong. Seperti biasa aja kayak dulu. Tapi anyway gue seneng banget, gue bangga sama lo. Iya, thank you ya. Masih boleh minta bantuan kan? Boleh dong. Bantuan apa aja, gue pasti bisa bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, pengajian minggu ini sengaja diadakan di rumah Ibu Ratmi karena menurut Ibu Ratmi sekalian syukuran atas suaminya sudah mendapatkan promosi jabatan di kantornya. Untuk itu ibu-ibu, mari kita berdoa bersama-sama untuk Ibu Ratmi dan keluarga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya Allah ya Rabbi, puji syukur atas rahmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, jalan yang selalu yang Engkau ridhoi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Seneng ya, Mah? Papa naik jabatan. Iya, alhamdulillah. Tapi asal jangan papa kamu jadi berubah macam-macam aja. Macam-macam gimana, Mah? Kalian masih kecil, kalian nggak ngerti apa-apa. Tapi mama bilangin satu hal. Uang, kedudukan, dan naik jabatan bisa bikin orang berubah total. Assalamualaikum. Ada? Sebentar ya. Telepon, Pak. Dari Winda. Assalamualaikum. Oh, enggak apa-apa. Lu itu emang jago yang ngopi orang ya. Tapi Pak Permana itu orangnya susah loh. Oke, aku salut sama kamu. Ya udah besok kita langsung follow up sebelum beliau berubah pikiran. Ya udah. Sampai besok siang ya. Waalaikumsalam. Winda itu siapa, Pak? Teman Bapak kerja. Masa kamu lupa sih? Oh, cewek bahenol pater papa di kantor. Yang bikin papa semangat kerja tiap hari, ya kan? Urusan kantor kok telepon malam-malam ke rumah sih? Ya, ini kan sudah menjadi komitmen Papa semenjak Papa dilantik. Ya otomatis telepon Papa selama 24 jam itu akan terbuka terus. Ini kan untuk kepentingan perusahaan, Ma. Kok nasinya nggak dimakan lagi? Tahu? Tiba-tiba males. Kenyang. Duluan ya.
Katanya sih pertemuannya dimajuin gitu deh, Mah. Mah, semenjak naik jabatan, Papa jadi rajin ke kantor ya? Kamu jangan bodoh. Suami kamu pasti selingkuh. Laki-laki kalau sudah banyak uang, apalagi kalau bukan main perempuan, ya kan? Oke. Makasih ya. Iya, salam buat istri kamu ya. Oke, hati-hati ya semua. Dadah. Siapa tuh, Pak? Sama Winda, mobil papa kan masih di bengkel, Ma. Winda? Iya. Tapi kita nggak cuma berdua kok, kita rame-rame tadi. Kok sampai malam kayak gini? Ya di kantor kan banyak kerjaan, Ma. Dan harus diselesaikan, kalau nggak besok banyak kerjaan. Sering banget Papa meetingnya akhir-akhir ini. Namanya juga perusahaan lagi berkembang, Ma. Jadi ya harus banyak menjalin relasi. Mama kenapa sih nanya-nanya mulu? Dulu nggak gini deh. Karena Papa udah kurang perhatian sama keluarga, makanya Mama nanya-nanya mulu. Ma, apa yang Papa lakuin sekarang ini adalah bentuk kepedulian Papa sama keluarga. Mama jangan gitu dong. Ayo. Ayo. Aduh maaf. Maaf ya, saya nggak sengaja. Ratmi? Ratmi kan? Ini aku, Feby, teman SMA kamu. Aduh please deh Ratmi. Feby, ya ampun kamu kok berubah banget sih. Apa kabar saya? Aku nggak nyangka ya kamu cerai sama suami kamu, Feb. Soalnya seingat aku dulu zaman SMA, Fanny tuh orangnya baik banget. Sayang banget sama kamu. Udah gitu setia lagi. 2 tahun lalu juga masih begitu. Tapi begitu karirnya sudah mulai menanjak, mulai dari macam-macam. Dari mulai suka dugem, jarang pulang pagi. Sampai akhirnya dia ketemu sama wanita terus, ya begitulah. 2 tahun kok udah bisa cepet berubah sih? Ya, begitulah. It could be happen to anyone. Itu bisa terjadi pada siapapun. Dan juga uang dan kedudukan itu kan bisa buat orang cepat berubah lagi, Ratmi. Yuhu, halo. Kok bengong sih? Kalau gitu, suamiku juga nanti bisa berubah dong. Oh, bisa saja. Bahkan mungkin sekali. Memang suamimu ada kecenderungan seperti itu juga ya? Aduh, Ratmi, come on. Please deh. Ayo deh, jangan tutupin diri kayak gitu. Look at me, look at me, look at me. I'm your best friend, right? Aku sahabat kamu. Aku punya banyak pengalaman lebih daripada kamu. Dan kamu bisa belajar banyak dari aku. Iya sih, semenjak dia naik jabatan, Fe. Bisa saja itu terjadi. Bahkan mungkin sekali. Apalagi
Look at you, oh my goodness. Oh, menyedihkan sekali. Bagaimana suami kamu tidak melirik cewek lain? Ya, sementara kamu seperti ini, terus di kantor baik yang seger-seger gitu. Iya kan? Minum dah. Patennya Mas Husni cantik lagi. Pantesan aja Mas Husni betah di kantor dan malas pulang ke rumah. Lihat aja, istrinya di rumah kucil kayak begini. Aku nggak boleh tinggal diam. Aku nggak mau kehilangan Mas Husni dan menghancurkan rumah tanggaku. Aku harus cari jalan. Halo? Iya, betul. Bisa aja. Ya udah, nanti kalau kita sukses, kita akan liburan. Oke. Saya akan segera ke sana. Oke, bye. Nah, aku kayaknya mesti buru-buru deh. Nggak selesai sarapan dulu, Pak. Kayaknya nggak sempet, Mah. Kalau telepon dari perempuan itu pasti panik. Coba kalau keluarga sendiri, nggak kayak gitu kayaknya. Mah, Mama ini ngomong apa sih? Yang barusan telepon itu Pak Permana. Dia tuh direktur utama, Mah. Bukan perempuan. Mana Mama tahu? Ya udahlah. Papa nggak mau berdebat. Papa duluan ya. Assalamualaikum. Udah lama. Sabar ya. Papa nggak mungkin kok macem-macem. Iya, Mama nggak usah khawatir deh sama Papa. Kalian nggak usah sok tahu ngajarin Mama lagi. Mama ini punya firasat nggak enak tentang papa kalian. Udah habisin sarapannya. Apa? Papa nggak pulang? Lembur di kantor? Emangnya pekerjaan kantor cuma papa yang nyelesain? Ma, ini kan resiko pekerjaan, Ma. Sesuai dengan job dan jabatan yang baru. Kalau Mama nggak percaya, datang aja ke sini. Mama juga bisa kok ikutan tidur di sini. Mama yakin kalau papa udah ada yang nemenin di kantor. Si Winda lembur juga kan? Mama ini ngomong apa sih? Pertanyaannya enggak deh. Udah. Sayang, kamu kenapa lagi sih? Murung terus. Suami kamu nggak pulang lagi ya semalam? Ya. Tahu nggak apa? Kamu tuh udah kayak orang kusut, nggak punya gairah hidup. Kalau kamu kayak gini terus, berarti kamu udah kalah 2 kali. Gimana kalau kita bikin serangan dadakan? Selamat siang, Mbak. Saya Mau ketemu Pak Husni, capcus. Maaf Bu, apa Ibu sudah ada janji dengan Pak Husni? Betty Lavia, ibu ini adalah istrinya Pak Husni. Masa mau ketemu suami sendiri aja pakai bikin janji segala? Please dah. Oke, kalau begitu silakan tunggu sebentar. Nanti akan saya panggilkan Pak Husni. Mbak, saya mau ketemu suami saya. Kenapa dipersulit? Maaf Bu, bukannya kami mempersulit, tapi memang ini sudah prosedur. Prosedur dari mana sih? Emangnya kantor kelurahan apa pakai prosedur segala? Please dah. Tapi Bu, ini kantor bukan rumah. Sudah capcus. Bu sebentar Bu. Bu. Ada apa ini? Cuma mau ngecek papa aja di kantor. Ternyata kayak gini. Baru tahu, pantesan betah di kantor yang mau pulang. Apa-apaan ini? Apa-apaan? Mestinya mama yang naik sama papa. Ini apa-apaan berduaan kayak begini? Ma, kalau ada masalah, kita omongin di rumah. Oke? Di rumah? Kapan papa pernah pulang? Hah? Tolong jangan bikin masalah di kantor. Bener kan suami kamu itu selingkuh? Buktinya dia berduaan sama wanita cantik dalam satu ruangan tertutup lagi. Ratmi, kamu tahu nggak apa?
kejadian barusan mengingatkan aku ada kejadian yang dulu aku alami. Wanita yang dinikahi suami aku juga sama percis sama wanita tadi. Yang model-modelnya ya kayak gitu itu. Pokoknya Mi ya, kalau seandainya kamu tidak segera bertindak, kamu akan segera menyandang gelar janda. Ini hasilnya ini. Nah, dapet kan? Tapi bingung. Ya udah bilang lagi ya hitungnya. Mama baru pulang ya dari kantornya Papa. Mama nggak marah-marah kan sama Papa? Udah lama. Mama kan lagi capek. Mendingan sekarang Mama istirahat aja ya. Siapa tahu Mama bisa lebih baik. Lebih baik? Apa yang lebih baik? Kalian so ngajarin Mama, kalian pikir kalian lebih pintar dibanding Mama? Hah? Kalian dan Papa kalian sama aja. Nggak ada yang ngerti perasaan Mama, semua di rumah ini sama aja. Mama ini sakit hati. Dan kalian nggak... Ada apa sih? Mau maghrib masih pada ribut. Malu sama tetangga. Tumben pulang. Nggak nginep di kantor. Biar ditemenin sama si Winda yang cantik itu. Mama ini kenapa sih? Aku sama Winda tuh nggak ada apa-apa, Ma. Winda itu teman kerjaku, dia tuh asisten aku. Mama jangan cemburu buta kayak gitu dong. Dan kalau aku lembur, itu resiko dari kerjaan aku, Ma. Mama jangan gitu dong. Apa yang aku lakuin selama ini demi keluarga, Ma. Coba tadi, apa yang Mama lakuin di kantor? Itu sangat memalukan, Ma. Masih untung Winda nggak marah sama Mama. Nggak peduli. Nggak, gua mau denger lagi. Kok ada mulai kerutan-kerutan nih di wajahku? Wah, gawat. Jangan-jangan Mas Husni nanti ninggalin aku lagi. Apa benar ya dia punya simpanan lain? Atau jangan-jangan dia ada affair sama si Winda lagi? Ah, coba siapa tahu aku nemuin bukti-bukti. Baju Papa kenapa, Mah? Ini baju Papa kok baunya nggak enak banget. Sayang, kamu tolong bilang si Inem ya kalau nyuci baju besok dikasih pewanginya agak banyakan dikit. Dan satu hal lagi, kalau masuk kamar Mama, ketok pintu dulu dong. Ada apa? Ini mah Sinta pengen ikut study tour. Terus besok terakhir bayar. Mama kan belum ngasih Sinta duit. Ini kan udah malam sayang. Bisa besok pagi lagi kan? Iya sih. Tapi Sinta takut. Nanti Mama perginya buru-buru. Sekarang kan Mama sama Papa berlomba siapa yang pergi paling pagi. Kamu ngomong apaan sih? Tidur sana. Ayo udah malam. Udah apa? Lagi sibuk gak sih? Enggak. Jadi kalau Mama ngomong, Papa mesti dengerin dong ya. Selama ini kan Papa udah gak punya waktu buat Mama. Dan sekalinya Papa punya waktu, asik bacokan kayak gini. Ya, Mama ngomong aja, Ma. Tapi Papa mesti janji sama Mama, kalau misalkan Mama nanti ngomong, Papa jangan marah. Karena Mama punya satu permintaan buat Papa. Emang Papa suka marah-marah? Ya enggak, Mama cuma pengen aja Papa nggak marah. Pa, Mama pasti jadi jauh lebih cantik deh kalau Mama udah operasi plastik. Jadi, boleh nggak kalau Mama operasi plastik? Operasi plastik? Buat apa, Ma? Biar Mama jadi lebih cantik. Kalau Mama jadi lebih cantik kan Papa yang seneng. Ma, operasi plastik itu dilarang di agama. Enggak kok, Pa. Lagian kan lagi ngetren ibu-ibu sekarang semua pada operasi plastik. Lagian, Pa, di dalam agama mengatakan kalau seorang istri harus membahagiakan suami.
Nah, kalau mama cantik kan papa bahagia. Berarti itu namanya juga kan beribadah, Pak. Ma, papa nggak ada masalah dengan keadaan mama seperti ini, Ma. Jadi mama nggak perlu operasi plastik segala. Lagian kan biayanya mahal, Ma. Kan, kalau buat kepentingan mama, papa sih keberatan. Coba kalau buat kepentingan papa. Papa nggak pernah tuh kompromi sama mama. Tuh jangan-jangan uangnya habis sama perempuan itu. Hehehe. Ngawur aja kalau ngomong. Ya abis papa gitu sih. Tadi janji nggak marah-marah. Sekarang udah protes pakai marah-marah lagi. Pak, di mana-mana suami cari uang buat istri. Dan kalau papa udah banyak uang, sewajibnya papa membahagiakan istri papa doang, ngebahagiain mama. Emangnya papa nggak mau ngebahagiain mama? Boleh ya, Pak? Mau operasi plastik? Ya, terserah lah. Tapi ingat ya, jangan berlebihan. Ya? Jadi boleh, Pak? Ya. Pak, paling baik sedunia. Suamiku tercinta. Kuatkanlah imanku. Sayang, Mama. apa sayang? Gimana, Pak? Apanya gimana? Papa kan sudah bilang, Papa cinta sama Mama apa adanya. Tapi sekarang papa pasti tambah cinta lagi sama mama. Ma, cinta Papa ke Mama nggak pernah berubah. Mama aja yang suka pikiran yang enggak. Malam ini akan jadi malam yang teristimewa buat papa dan mama. Jadi malam ini papa jangan kemana-mana. Karena mama akan siapin masakan buat kita sekeluarga. Oke? Oke. Mulai malam ini, kamu gak akan pernah lepas lagi dariku, Mas Husni. Karena aku akan hancurkan si Winda yang berani cari gara-gara sama aku. Nah, ini masakan yang terakhir. Hari ini mama sengaja masak spesial buat kalian. Nah gitu dong, Ma. Kita kan udah lama nggak nyobain masakan mama lagi. Ayo cobain dong. Aku main nih, aku main. Aku aja aku. Kamu yang gede. Gimana, Pak, enak? Enak, Ma. Enak banget. Nanti tahu nih, pasti ada bumbu rahasianya. Pasti senyum manisnya mama, ya kan? Bener banget, bener banget. Aku setuju. Ini pasti karena aku udah operasi hidung. Belum pernah suamiku ngomong kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ratmi, apa kabar? Udah lama ya kita nggak ketemu. Kok nggak pernah datang lagi ke pengajian? Pada dulu aktif sekali. Ini Bu, akhir-akhir ini saya sibuk sekali. Jadi nggak sempet. Wah, Nyong Ratmi sekarang penampilannya seperti anak ABG saja loh. Iya, malah kelihatannya sekarang ini lebih sering ke kafe ketimbang datang ke pengajian. Bukannya gitu, Bu. Abis kan saya juga pengen gaul dan kelihatan cantik. Jeng, kecantikan yang paling penting tuh dari dalam. Kalau kecantikan dari luar, itu akan terkubur dengan sikap kita yang kurang baik. Kalau kita menganggap kecantikan maha segalanya, itu sama saja percaya pada kekuatan lain daripada kekuatan Allah. Itu musyrik, Bu. Allah akan murka. Nauzubillah min dzalik. Tahu nggak? Dulu saya juga ngaji loh, ngaji abis. Tapi tetap aja suami saya selingkuh. Udah gitu ninggalin saya gitu aja lagi. Tentu saja bukan pengajian yang salah, Bu. Kalau kita teliti lagi, pasti ada yang tidak beres. Bu saja, kami lagi buru-buru. Saya pamit duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ini yang namanya Lilis, teman aku itu.
Dia ini ahli kecantikan yang paling handal dan terkenal di kota ini. Dia juga kenal sama Winda loh. Winda? Dia juga tahu banyak soal Winda. Terus dia juga tahu kalau antara Winda dan suami kamu memang ada something. Terus mereka itu juga partner selingkuh. Kenalin juga nih, ini teman tante, namanya Tante Mimi. Ratmi. Ini Bobby. Mi, jangan dipikir laki-laki aja yang bisa senang-senang. Kita juga kaum perempuan bisa senang-senang juga dong. Lihat tuh, si Dani, gokil loh. Inilah saatnya kita itu membalas Husni. Biar dia tahu kalau kamu itu masih laku. Biasanya laki-laki itu akan berpikir dan sadar kalau istrinya itu sudah dilirik sama laki-laki lain, ya kan? Hai. Kabar? Kok kikuk? Emang kayak gini namanya kencan pertama. Tangan kamu bagus juga. Mau diramal nggak? Aduh, ya udah ya, mainnya jangan terlalu hot ya. Happy landing, bye-bye. Oke, bye-bye. Susah ini tuh mesti dicari-cari dulu, terus mesti di-instalin foto. Halo. Oh, Feby. Lagi di mana? Jalan-jalan. Asik banget. Sama siapa? Bobby. Wah, asik dong. Ah? Enggak ah. Aku lagi males. Di rumah aja deh. Apa? Bobby beliin aku hadiah. Oh, oleh-oleh. Aduh, bilang makasih sama Bobby ya. Ih, nggak nyangka loh. Ternyata masih ada yang perhatian sama aku. Iya, ya seneng dong dikasih oleh-oleh. Itu tandanya aku dapat perhatian spesial, ya kan? Titip aja ke kamu ya. Nanti aku ambil oleh-olehnya. Iya. Thanks, Feb. Dah. Halo, Maaf ganggu tante. Dani, ngapain kamu malam-malam gini? Bobby ketangkep polisi. Ada pistol di mobilnya. Waduh tante. Dani harus nebus nih tante. Ya ampun, tapi kan dia punya saudara. Iya sih. Tapi keluarganya nggak ada yang peduli lagi sama dia. Mungkin dia lagi apa saja dia tante. Tapi nggak tahu siapa yang naruh pistol di mobilnya. Pas ada razia, ketangkep. Oh tante, kasihan kalau nggak dibebasin cepet-cepet. Mana besok dia harus ujian lagi. Ya tante ya, transfer ya tante ya. Dani, ini kan udah malam. Ya udah, besok saya transfer. Dari siapa? Irwan, Pak.
dari Lampung, katanya dia perlu uang buat ujian. Mama ke toilet dulu sebentar ya. Nah, enak kan pacaran sama tante-tante? Enak dong, apalagi tante belum kayak nih. Gua ngomong sama kayak meyakinkan dikit aja, duitnya keluar, men. Tenang, men. Besok gua kenalin sama tante yang lain. Oh, yang bener loh, men. Bener. Oke deh, jangan takut. Sekarang mana? Jalan. Oke deh. Ambil aja, habisin aja semua, oke? Sering-sering aja, men. Ya kalau perlu habisin deh. Dia baru dapat transferan tuh dari bokapnya. Oke deh. Jangan kuatin. Kenapa kamu nggak ngaku kalau uang itu dari saya? Hah? Asal kalian tahu ya, kalian makan semua pakai uang saya. Bukan pakai uang papanya dia. Kamu malu kalau kamu ngakuin saya pacar kamu. Kamu kan piaraan saya. Nasir. Siapa lu? Hah? Dateng-dateng aku cewek gue lagi. Lu mimpi kali ya? Dengerin ya. Gue paling gak demen sama tante-tante. Alot! Loh, itu kan nyokapnya si Sinta. Masa sih pacaran sama si Denny? Swear, gue nggak bohong. Nyokapnya si Sinta pacaran sama si Dani. Gue aja yang dari dulu ngejar-ngejar si Dani, nggak kesampaian. Gila, ternyata nggak mau kalah sama ABG. Doyan berondong, Mbak. Emangnya masih kuat nyokapnya Sinta pacaran sama ABG? Siapa yang bilang nyokap gue jalan sama anak ABG? Loh, ini bukan fitnah. Gue sendiri kok yang ngeliat nyokap lo tuh ke kafe nyamperin si Dani. Ngaku-ngaku pacarnya pula. Gue kasih tau ya sama lo. Jangan sekali-sekali nyebarin gosip yang gak bener. Awas lo. Mama, sejak kapan Mama suka sama anak ABG? Papa gak cukup, Papa? Sumpah ya, Ma. Sinta malu, Ma. Sinta malu sama teman-teman. Kamu nih ngomong apaan sih, Nak? Datang-datang marah-marah kayak gini, dengar dari mana? Terserah Mama ya. Tapi temen Sinta ngeliat sendiri, namanya Hera. Dan dia berani sumpah kesabar bergeledek kalau dia ngeliat Mama jalan sama anak ABG. Alah, teman kamu aja biang gosip. Gosipin Mama yang enggak-enggak. Dan kamu percaya lagi. Mana mungkin Mama pacaran sama anak ABG? Gimana sih kamu udah datang duduk Mama? Heh, biar teman-teman kamu itu disabar geledek sekalian. Biar rasain. Udah jangan bawel. Ganti baju sana. Kamu juga, Nak. Aku kenapa? Aku mesti ke dokter nanya ini muka aku kenapa. Gak tahu. Sudah banyak yang mengeluhkan hal ini, Bu. Memang sekarang banyak yang membuka praktek kecantikan dengan cara ini. Iya, memang biayanya murah. Tapi mereka itu tidak dibekali dengan kemampuan medis. Jadi tidak tahu dampak yang ditimbulkannya. Terus, saya mesti gimana dong, Dok? Saya pikir ini sudah terlanjur, Bu. Yang bisa Ibu lakukan sekarang ini hanya menjaga agar efeknya tidak terlampau buruk. Menjaga pola makanan, menjauhi pantangan, minum obat, dan Ibu tidak melakukan penyuntikan lagi.
saya ya, Dan. Kamu kok menghindari saya terus? Maaf ya, waktu itu saya emosi banget, makanya saya marah-marah. Saya lagi banyak masalah di rumah. Dan, temen tante lagi ya. Hari ini tante lagi bete banget. Ngapain sih ngejar-ngejar gue terus? Harusnya tante tuh sadar sama umur tante. Tante punya suami kan? Urus kayak suaminya sana, kelayapan. Gak tau malu. Ada apa sih, Dan? Tahu nih, gila. Iya. Kayaknya mukaku kenapa-napa deh, Feb. Mukaku panas terus, apalagi lo bangun tidur. Mukanya panas banget, Feb. Waduh. Gimana dong? Waduh. Aku nggak bisa komentar kalau soal itu. Loh, kamu gimana sih, Feb? Kan kamu yang ngajakin aku dan kamu juga yang nyuruh aku untuk ngubah muka aku. Kok sekarang kamu kayak gini? Iya sih, tapi kan bukan berarti aku harus ikut tanggung semua resikonya kan. Duh, please deh. Dulu ya, aku buru-buru mau jalan dulu. Iya. Ya, Feb, mukaku gimana dong, Feb? Febi, Feb! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Jeng? Saya tahu dari Inem, katanya sudah 3 hari ini Jeng Ratmi nggak pernah keluar dari kamar. Jeng, setiap manusia pasti punya masalah. Tapi sebaik-baiknya tempat mengadu hanya pada Allah. Apa saya salah, Bu? Kalau saya sebagai seorang istri yang mengabdi pada suaminya, yang takut kehilangan suaminya, saya berusaha untuk membuat diri saya makin cantik, berpenampilan beda, dan melayani suami dengan baik. Apa itu salah? Tentu saja tidak. Tapi semua yang berlebihan itu tidak baik. Apalagi menyalahkan iman kepada Allah. Termasuk juga memuja kecantikan. Apabila Jeng menganggap itu satu-satunya jalan keluar untuk keluar dari masalah atau mencari kebahagiaan, itu musyrik kecil. Allah akan murka pada kita. Jeng, sebelum terlambat, bertobatlah. Selama ini, Ibu tahu kan kalau saya rajin ke pengajian. Saya rajin sholat. Bahkan amal ibadah saya juga banyak. Saya selama ini gak pernah melupakan Allah, Bu. Tapi lama-lama kok saya pikir kayaknya Allah sudah lupa sama saya. Allah gak sayang sama saya. Astagfirullahaladzim. Ucap, Jeng. Istighfar. Kenapa kamu kayak gini? Kalau sampai Mas Husni pulang, lihat aku kayak gini, Mas Husni pasti ninggalin aku. Ya Allah, kenapa aku dikasih azab yang seperti ini, ya Allah? Asyhadu alla ilaha illallah
Ashadu anna. Ashadu anna